pagi anak-anak. Pagi. Semangatnya Ibu dengar masih 50% ya. Belum semangat banget. Ibu ulangi sekali lagi. Selamat pagi anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bujanya sudah rapi. Bukunya sudah siap untuk belajar. Sudah. Boleh dikeluarkan ya. Isi bawa Pak. Bawa. Oke, boleh pakai catatan yang ada di handphone. Oke, Bu. Bu, dia yang pakai enggak ada buku enggak ada. Oh iya. Itu tuh enggak ada Pak. Enggak ada, Bu. Ya, nanti ketika pelajaran boleh pakai handphone Ibu ya. Kunci buah HP-nya. Enggak, tinggal dipencet tengah aja. Enggak kunci dipencet. Oke, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam menerima ilmunya. Amin. Ibu harap anak-anak sudah meletakkan barang-barang yang dipegang, terus tidak nanti ya saat pelajaran dimulai, handphonenya harus di tangan kecuali ada arahan dari ibu. Ya, sudah siap berdoa semuanya? Ya. Gimana? Tata cara berdoa gimana? Tangannya gimana? Jangan ada yang pegang handphone ya. Bapak silakan dipimpin. Oh, saya. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, sudah baik semuanya sudah berdoa. Kemudian untuk absen hari ini semuanya bawa handphone. Bawa. Oke, silakan dikeluarkan. Absen kali ini Ibu tidak memanggil, tapi silakan gunakan video pendek yang ada di WhatsApp. Kemudian rekam diri kalian dan pose terbaik kalian. Terus? Ya, kirim di grup info kucing. Grup kelas, dikirim di grup kelas ya. Yang sudah mengirimkan berarti sudah hadir. Video pendek, Pak? Iya, video pendek. Bu, dari filter, Bu. Gak apa-apa, tanpa filter sudah cantik kok di mata Ibu. Apalagi di mata Fazli. Oke, Niati hadir ya, Nak? Hadir, Bu. Bu, silakan dikirim. Bapak tidak punya handphone? Harus masing-masing ya, harus masing-masing. Kameranya buruk, Bu. Gak apa-apa, kamera buruknya untung ada bukanya sedikit aja gak apa-apa. Coba. Aku lagi lagi. Oh, nggak ada bukan? Nggak bagus
dan kelompok 2. Kira-kira kelompok mana ya? Tapi ibu mau tanya, kira-kira kita hari ini mau belajar apa? Tadi sudah tahu mau belajar apa? Belum. Belajar bermain. Belum. Belum, Bu. Beberapa hari ke belakang atau beberapa bulan ke belakang, anak-anak pernah kuburan. Pernah dulu. Pernah, Bu. Pernah. Pasti. Jangan-jangan nggak pernah ke kuburan. Oke, buka kubur. Kubur ya, Bu. Pasti pernah ke kuburan? Pernah, Bu. Oke, saat di kuburan itu, kalau siapa tadi yang pernah? Saya. Oke, Isti ke kuburan kemarin kenapa? Ngapain? Iya, pasti kuburan. Ini ke kuburan ngapain? Hari ini kalem ya. Selain ziarah, ada lagi? Ada yang ke kuburan? Yang sebenarnya yang kuburan tuh? Ngapain kau kuburan? Kubur. Oke, kubur. Oke, ada yang pergi ke kuburan cuma untuk merenungi? Belum pernah? Ibu pernah, Bu? Tapi ibu pernah punya guru itu di waktu di pesantren itu guru ibu sengaja ke kuburan untuk merenungkan diri. Bagaimana tanggapan Anda? Pergi ke kuburan bukan untuk berziarah, bukan untuk memberi seseorang, bukan untuk mencari tanaman dan sebagainya, tapi untuk merenungi diri. Apakah itu baik, Bu? Baik, Bu. Karena berarti menghindar kematian dan menghindar berdosa, mungkin dia itu menyesal selama jadi dia merenungi gitu. Banyak dan yang hari ini aku akan kasih clue judul pembelajaran kita. Coba lihat di grup People Teaching sudah ibu kirim videonya. Mau ibu putar atau kalian yang putar sendiri? Karena ibu bawa speaker, jadi ibu mau pinjam meja ya satu. Boleh? Silakan disimak baik-baik. Oke, silakan diperhatikan anak-anak, boleh mendekat ya, boleh mendekat. Belum sabar. Dari dengan punya sedikit cara menjaga kalau ada yang dikumpulkan. Oke. Seperti ini sudah lupa. Ya, ini lagu. Tapi nanti ibu akan bertanya ibu lagi. Full, Bu. Anak Brazil. Ini kalau mau dengar, ini sudah besar. Ini udah bawa sendiri.
Sudah? Ada yang ngerti? Jadi yang anak kecil tadi si Gempi itu istri kakeknya tadi. Karena ketika kita di sana, dia langsung kita jadi muda lagi. Iya. Oke, selesai ya. Dari video tersebut mengingatkan kita tentang apa? Mati. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kematian atau al-maut. Al-maut. Coba sama-sama. Al-maut. Al-maut. Artinya Kematian. kira-kira orang kaya mati nggak? Mati. Orang miskin? Mati. Orang jaranan? Coba. Semuanya mati. Hari ini kita akan bahas tentang Kematian. Sudah tahu ya topik hari ini apa? Sudah. Kayak sesuai dengan yang ibu bilang tadi, bahwasanya hari ini kita bakal belajar Mati. tentang kematian, kemudian model pembelajarannya student center. Oke, sekarang silakan anak-anak mainkan huruf A, B, A, B, A, B sampai seterusnya. Nanti yang A silakan ke kanan, yang A ke kanan, yang B ke kiri. Dimulai dari dulu nih. A, A, B, A, B. Oke, yang A silakan ke kanan, yang B silakan ke kiri. Ayo cepat cepat cepat. Oke,
Bu. Siap salah Bu. Pegang apa, Bu? Apa? Pegang. Boleh. Ingat, waktunya 10 menit saja. Tidak neko-neko. 10 menit, satu perwakilan dari kelompok sudah berdiri. Berdiskusi ya, Nak. Kalau yang jawab silakan tanya ke ketuanya. Ketuanya baru menjelaskan materinya. Tidak apa-apa. Silakan dikembangkan. Materi yang Anda rasa kurang itu silakan dikembangkan. Mungkin bisa baca kembali. Saya baca dari atas. Sudah disobek. Maksudnya kelompok. Sangat gitu ya. Sangat disobek kok, katanya sudah disobek. Ya kamu nggak bakal untuk kalian. Kami bukan sobek, kita. Isi jangan dimakan, nah. Apa sih? Tadi kan sudah makan, ini tadi ke kantin, yes. Belum, Pak. Mana yang tadi? Tadi bayar utang. Ada utang. Tidak utang di depan. Untuk melihat waktunya, silakan lihat ke depan ya. Di laptop sudah tertera waktunya kurang, tinggal beberapa menit lagi. Yang membuka siapkan pertanyaan. Ketika alarm di laptop berbunyi, silakan satu orang berdiri langsung ya untuk menjelaskan. Bu, satu orang aja. Iya. Boleh lebih. Boleh lebih. Macam ambil yang dua. Siapa yang mau
Waktunya tinggal 4 menit lagi. 4 menit lagi. Didiskusikan, kira-kira nanti waktu presentasi bakal apa ya? Penting saja. Waktu presentasi itu Ibu kasih selama 3 menit. Apa? Ibu tadi dijidat kan? Kan berbeda. Dijidat, nggak apa-apa, it's okay. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, coba dijidat. Biar kompak, coba kan semuanya yang dijidat semua. Bukannya yang tadi. Ibu ingatkan sekali lagi waktunya tinggal 3 menit. 3 menit lagi. Dijidat, Nova, dijidat. Dijidat, Nova, dijidat bukan di hidung, dijidat. Tahu jidat mana? Kelompok
menjadi itu taman neraka dan juga taman surga. Nah, tergantung amal kita. Kalau misalkan amal kita baik, insya Allah amal itu menjadi taman surga bagi kita. Itu tidak seperti surga yang nantinya akan kita kembali, insya Allah. Selanjutnya yaitu kembalinya ruh jasad. Jadi di sini ada disebutkan ketika dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang dua malaikat penanya di kubur. Jadi Rasulullah itu berbicara tentang malaikat muka dan nakir ya. Lalu Umar bin Al-Khattab itu bertanya, apakah akan kami dikembalikan kepada kami wahai Rasulullah? Beliau menjawab, iya seperti keadaan kalian sekarang ini. Jadi ketika nanti di alam barzah akan dikembalikan ke kita, tapi kehidupan kita sudah berbeda. Itu ya. Oke. Selanjutnya, malaikat kubur. Nah, pertanyaan mereka selanjutnya yaitu hadis menjelaskan bahwa malaikat muka dan nakir adalah suatu kebenaran dan orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan kedua malaikat tersebut akan bisa dengan kekalahan. Meskipun begitu ada sekali malaikat yang meninggal itu. Terus di antara pikiran misi bisa kubur. Sedangkan kelompok bagian lagi di bawah dia. Nah, kemudian ada nikmat kubur dan tidak ada hadis menjelaskan bahwa Allah akan memberikan kenikmatan. Waktu. Bisa menjadi
jawabannya adalah menempati memang. Tapi foto belum. Iya. Jadi menempati memang dapat menjadi keringanan untuk kita hidup di dunia. Karena apa? Ketika kita mengetahui bahwa sudah mati itu kita akan dihisab, akan ada kehidupan selanjutnya di dunia, kita tidak akan terlalu fokus pada dunia. Misalnya sudah ada uang nih, tapi terus ini merasa kurang. Nah, ketika kita sudah tahu tentang bahwa sesudah dunia itu akan ada mati, akan ada hisab, kita akan membatasi itu. Kita akan mengerti bahwa di dunia itu bukan hanya sebatas dunia, tapi akan ada kehidupan selanjutnya. Tentu amalan yang harus kita siapkan sebaik-baiknya bukan harta, bukan perhiasan, bukan jadi orang yang pintar, tetapi hal tersebut ketika kita jadi manusia ya perlu, karena memang kewajiban seorang muslim adalah salah satunya menuntut ilmu. Akan tetapi hal-hal yang berlebihan tidak perlu kita terapkan, karena kenapa? Yang sudah kami sampaikan tadi bahwa mati itu pasti ada. Jadi hiduplah apa ya? Jangan terlalu berlebihan terhadap duniawi. Sudah oke. Terima kasih. Duduk sekarang. 15 untuk kelompok B. Kelompok A jangan berdiri 1 menit. Dimulai dari sudah mulai ya, waktunya sudah mulai. Mulai saja. Jika ada baik secara lahir tetapi niatnya rusak atau dia pamer di dunia manusia, maka Allah mengetahui hakikatnya. Dalam kubur akan menghadapi pertanyaan dan keadaan sesuai dengan amal dan niat sebenarnya. Jika amalnya baik hanya pura-pura, maka alam kubur bisa menjadi lubang dari lubang neraka. Sebaliknya jika seseorang biasa saja di mata manusia tapi tulus dan ikhlas, maka kuburnya bisa menjadi taman dari taman surga. Penilaian manusia tidak menentukan nasib roh. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 49-13 bahwa yang paling mulia di sisinya adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling takwa baik. Roh seseorang yang tampak baik di dunia tapi hatinya buruk, maka Allah akan membagi balasan yang sesuai dengan kehidupannya. Alam kubur adalah awal dari pembukaan tabir itu, dan hanya Allah yang maha tahu isi hati manusia. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok A. Saya ingin tepuk tangan untuk kelompok A dan B. Oke, jawaban yang sangat menarik. Was yang sangat aktif, ibu kasih jempol, 4 jempol, 2-nya masih sembunyi di kaos kaki. Hari ini silakan kembali ke tempat masing-masing. Nilainya sudah ibu